Tapi menurut kamu waktu itu kamu kalau dari segi passing grade kamu lewat nggak kira-kira? Dulu pernah nyampe 68 sih Bang kalau tryout gitu. Nggak. Oh, tryoutnya kamu Kalau 68. jujur aja nih, SIMAK UI itu soal paling sulit dari semua seleksi masuk di Indonesia. Persiapannya tuh ya kita harus banyak-banyakin ngebahas soal. Terus Banyakin ngebahas baik soal, oke. banyakin ngebahas soal tahun lalu. Jadi sebenarnya walaupun SIMAK UI itu sulit, tapi sebenarnya persiapannya tuh ya kita harus banyak-banyakin ngebahas soal. Terus Banyakin ngebahas baik soal, oke. banyakin ngebahas soal tahun lalu. Jadi sebenarnya walaupun SIMAK UI itu sulit, tapi sebenarnya pola yang mereka tanyakan itu sama gitu. Cuman memang konteksnya diubah-ubah gitu. Iya, berarti intinya polanya sebenarnya tetap sama gitu, tapi intinya kita tetap banyak berlatih aja gitu ya, Dan ya? Ya, banyak berlatih aja gitu. Oke, terus seterusnya gimana? Nah, kalau misalnya persiapan, terus mulai dari sisi mental juga, ya kalau Hmm, mental tuh kalau bisa jangan dibawa ke hati gitu. Maksudnya kalau misalnya kita udah tahu gagal gitu kan, udah pernah gagal, jangan diingat-ingat gitu kalau gagalan oh sebelumnya ya, gitu. jangan Tetap baper gitu ya. ya jangan lupa gitu. Mentalnya memang harus Tetap mental, fokus sama ke depan aja ya. iya, mentalnya harus mental perang gitulah ya, perang gitu. Terus yang lain gini, eh, kan ada soal-soal tahun Hmm, lalu gitu kan. Nah, itu kita bisa mengakses dari ada websitenya simak.ui.ac.id. Nah, itu dia hmm, mereka tuh nyediain soal-soal tahun lalu. oke. Nah, soal-soal tahun lalu itu kita bisa kayak bikin tryout pribadi sendiri, tryout offline. Oke, oke. Kita bikin waktu kita sendiri, kita kerjain. Nah, terus kita cari kunci jawabannya di internet tuh kan banyak. Nah, kita periksa tuh. Oh, Jadi kan sekarang tuh udah eranya itu kan digital ya. Kita bisa belajar dari mana aja. Nah, jadi oke, buat mungkin yang nonton video ini mungkin bisa oke. jadi ada banyak platform online kan, platform belajar online. Contohnya ya kita bisa bahas dari YouTube atau apa, ataupun mungkin ada website Zenius ataupun Ruang Guru gitu kan. Nah, jadi kita bisa Oke. manfaatin itu tuh. Kita bisa manfaatin itu Oke, sebaik-baiknya. oke, oke. Jadi nggak peduli kita daerahnya dari mana, selama kita Mhm. punya jaringan internet atau apa, kita bisa mengakses materi pembelajaran bahkan sama dengan orang-orang yang di kota-kota besar gitu. Sekarang kita ke ini ya, ke Kartu Indonesia Pintar gitu. Kartu Indonesia Pintar kan ada juga yang terima waktu SMA gitu. Itu bener nggak sih kalau misalnya kita daftar pakai Kartu Indonesia Pintar, itu gratis pendaftaran reguler di UI-nya? Uh, Kemarin memang aku ngelihat di website UI-nya bener gratis sih, Oh, oke. dan bisa juga pakai KIP emang. Itu pendaftarannya aja atau gimana? Kalau untuk biaya biaya kuliahnya sih aku kurang tahu sih Bang Tayo, mungkin untuk pendaftarannya emang gratis sih. Tapi kalau Oke, emang pengen pengen tahu lanjutnya, mungkin yang nonton bisa langsung masuk ke website simak.ui.ac.id. Di situ bisa lihat informasi-informasi oke. gimana ngedaftar pakai KIP dan apa apa aja yang bisa kita dapatkan kalau kita daftar pakai itu. Oke, oke. Berarti ini satu one of the news gitu ya, one of the good news untuk kalian semua Sobat Akanda. Jadi kalau kalian punya yang namanya KIP gitu ya, Kartu Indonesia Pintar gitu ya, diperjelas lagi, kalian boleh akses juga di website UI-nya gitu, memastikan bahwasanya itu bisa menjadi gratis pendaftaran reguler. Kalau kita tahu kan, Ya. pendaftaran regulernya berapa dan 400.000 ya? Beragam sih Bang, mulai dari 400.000 sampai seterusnya gitu. Oke, Tergantung kita berapa banyak bikin pilihan. oke. Kalau kamu kemarin berapa pilihan di UI-nya? Kemarin aku ngambil cuma 2 sih Bang. Oke, Jadi dua pilihan. 400 ribu. Oke, dua pilihan 400.000 gitu, atau Sobat Akanda. Jadi kalian bisa mempergunakan kartu Indonesia Pintar, Ya, fasilitas dari pemerintah kita gitu. Terus terus UKT-nya apa di sana, KIP-nya boleh dipakai gitu ya. Terus ya. kamu berarti sistem uang kuliah di UI sekarang itu UKT juga ya, atau uang kuliah tunggal juga, atau gimana? Sistem UKT berdasarkan penghasilan orang tua gitu. Oh, jadi Oke, gini-gini. Jadi oke, sistem UKT di UI itu berdasarkan reguler atau dia paralel gitu.
Oke. Kamu jalur apa? Nah, kalau aku ini jalur reguler. Oke, kalau kamu jalur reguler, terus itu bedanya apa sih paralel sama reguler gitu? Itu bedanya apa ya? Oke. Jadi reguler eh, itu dikasih pilihan UKT. Jadi gini. Jadi UKT di UI itu ada namanya BOPB dan BOPP. Biaya Oke. operasional pendidikan berkeadilan itu yang BOPB dan biaya operasional pendidikan yang pilihan. Nah, untuk orang-orang Oke. yang reguler ini tuh bisa dari SNMPTN itu langsung masuk ke reguler. Oh, SBMPTN, oke. SBMPTN itu masuk ke reguler. Kalau yang jalur masuknya Oke. SIMAK itu nanti kalau misalnya kita ngambil pilihan, di SIMAK tuh ada banyak lagi pilihannya. Kita mau ngambil reguler atau paralel. Oh, Nah, jadi di SIMAK itu I kita bisa see. milih reguler atau paralel. Nah, Oke. Berarti pas masuk oke. simaknya, pas ujian simaknya, itu pastikan juga kalian milih salah satunya gitu. Tapi mungkin Ya, kalau kalian keterbatasan ekonomi, lebih baik milih yang reguler. reguler gitu. Tapi mungkin kalau keuangan orang tua gitu, ekonomi keluarga itu cukup gitu, kalian boleh ngambil yang paralel gitu ya. Paralel ya. Terus kamu ngambil yang apa? Reguler atau paralel? Nah, kemarin itu aku ngambil yang reguler. Kalau untuk yang reguler itu kita bisa milih nih antara berkeadilan atau pilihan. Kalau yang pilihan Oke. ini, kalau yang pilihan itu udah dipatok nih, mulai dari 10 juta ke atas gitu, uang UKT-nya. Kalau yang berkeadilan, kita bisa banding gitu, banding UKT-nya berapa. Itu dari rentang 0 sampai 7.500.000. Kamu ngambil reguler waktu itu, oke, lulus nih. Kamu lulus diterima Ya, di UI, itu langsung dikasih tahu nggak dengan jalur reguler gitu? iya, iya langsung dibilang gitu, Bang. Oke, langsung dibilang gitu. Terus Ya, uang langsung kuliah dibilang. reguler itu berapa sih? Kamu berapa uang kuliahnya semester satu? uh, Uang kuliahnya itu bisa dari rentang 0 sampai 7,5 juta gitu, Bang. Kebetulan Oke. aku kemarin rahasia lah ya kalau uang UKT-nya. Pokoknya kurang dari 7 juta lah. Oh, I see. Berarti kamu ada pengurusan atau langsung kurang dari 7 juta atau gimana? Iya. Iya, ada pengurusan misalnya ngasih surat keterangan gaji orang tua, keterangan ini, keterangan itu gitu. Oke. Bisa dapat tunjangan pendidikan lagi gitu. Oke. Berarti kamu Jadi dari jadi dari awal langsung masuk kamu urus atau gimana? dari awal ditetapkan kelulusan itu udah langsung diurus gitu. Oke, langsung kamu urus dari awal masuknya gitu ya. Langsung kamu urus Ya. dari awal masuk. Berarti, aduh, agak-agak inilah ya, agak-agak ribet gitu ya Dan ya. Ya, Agak-agak emang ribet bener gitu. Tapi sedikit ribet sih, Bang. Agak ribet. agak ribet gitu. Eh, Kalau yang kamu bilang nol tadi gimana sih? Kalau yang nol tadi, Ah, oh, ah, ah, ah. jadi itu uh, untuk yang berkeadilannya sendiri, itu ada kelasnya, Bang. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 7. Oh, Itu ada untuk kelasnya yang reguler juga. tadi. Nah, jadi emang Oke. agak ribet sih, emang. Oke, Nah, agak jadi ribet ya. Agak ribet. ya, Oke. jadi yang nol itu di kelas 1 sih, Bang. Di kelas Kelas satu 1, gitu. nah, nanti yang di kelas 2 itu sekitar misalnya 500 sampai 1 juta, misalnya segitu. Pokoknya makin lama makin naik gitu. Oh, oke. Di kelas Oke. 7 itu 7.500.000, itu yang paling tingginya. Tapi mereka mempersulit mahasiswanya nggak sih untuk ngurus yang kayak gitu, Dan? Sebenarnya enggak sih, Bang. Oke, enggak ya. Mempersulit ini mempersulit gimana nih maksudnya? Maksudnya kamu harus kayak gini, terus kadang-kadang kalau misalnya persyaratannya udah tercukupi, terus kadang-kadang masih urus ini lagi atau bisa nggak lulus lagi gitu-gitu, atau gimana? Oh, kalau itu sih aku kurang tahu ya ini bilangnya mempersulit atau gimana, tapi kan memang kalau kita mau membuktikan kalau kita itu orang yang kurang mampu kan ya wajar dong kalau misalnya kita minta surat dari misalnya kepala lingkungan, surat RT ataupun surat surat tidak surat tidak merokok atau surat gimana gitu kan. Surat tidak Oke. narkoba, wajar dong kalau misalnya kita ini. Dan mereka pun Hmm, juga berhak mempertimbangkan ininya UKT kita. Tapi sejauh ini sih yang aku oke. lihat emang mereka adil sih gitu. Gimana mempertimbangkannya Oke. gitu. Kalau emang benar-benar Berarti kurang mampu dibuat kelas 1 gitu. kalian masuk dulu, semoga kalian jalannya dipermudah ya, yang Maha Kuasa supaya
kalian bisa masuk dan semuanya bisa diurus di dalam. Jangan nggak usah takut tentang biaya kuliah gitu ya Dan ya. Ya. Terus kamu udah semester 2 kan Dan ya? Semester berapa sekarang? Semester 2 jalan mau ke semester 3. Oke, wow. Semester 2 jalan ke semester 3. Itu gimana tuh kamu pertama-tama ke Jakarta, ke Depok gitu ya? Kamu terkejut atau gimana tuh kira-kira masuk ke UI-nya? Itu gimana? Kalau terkejutnya itu pertama mulai dari culture-nya, mulai dari budayanya gitu kan. Kan jelas kalau budaya kita itu beda lah. Kalau misalnya budaya di Sumatera Utara kan beda sama budaya orang yang di Jawa gitu kan. Oke. Itu kerasa sih budayanya, ataupun cara ngomongnya juga beda gitu. Kalau orang-orang di Jawa gitu. Terus yang kedua juga terkejut ngelihat ternyata namanya juga UI gitu kan. Ya pastinya orang-orang yang keren-keren ataupun jago-jago, pintar-pintar gitu berkumpul kan. Jadi kita kayak ngerasa, waduh, bisa nggak nih ya? Oke. Terus pada akhirnya kamu bisa menyesuaikan diri juga nggak di sana? Itu ya pada akhirnya bisa sih Bang. Itu ya kita harus bergiat sendiri gitu, harus berusaha sendiri. Oke. Terus kamu kan udah semester 2, kemarin kan kamu milih ITB itu kan fakultas elektro gitu kan. Sekarang kamu jurusan apa di UI? Diterima jurusan apa? Sistem informasi Bang, Fakultas Ilmu Komputer. Sistem informasi ya? Sejalan sih sama itu sesuai passion kamu nggak? Atau memang masih sesuai passion juga? Berarti itu udah sesuai banget sama banget sama keinginan kamu gitu ya? Ya. Berarti udah mau fight sampai selesai sarjana di sana gitu ya? Iya. Oke, itu kamu udah di sana, terus kan namanya Universitas Indonesia gitu loh, Universitas Indonesia gitu. Waktu aku dulu SMA gitu ya, terus kayak ada temen denger informasi UI aja gitu ya Dan ya, denger kayak Universitas Indonesia gitu, itu langsung deg-degan gitu loh, itu kayak wow, bangga sekali ya bisa masuk ke Universitas Indonesia gitu, itu excited banget gitu. Terus fasilitasnya gimana sih Dan di sana Dan? Kamu udah semester 2 gitu, gimana sih fasilitas di UI itu? Fasilitas di UI, kalau menurut aku sih lumayan mendukung sih Bang buat proses pembelajaran. Mulai dari misalnya, contohnya kayak aku kan fakultas ilmu komputer, mulai dari lab komputernya yang bagus gitu, ataupun penyediaan fasilitas-fasilitas lain kayak tempat belajar, ruang belajar gitu. Ataupun tempat ngumpul, kantin lumayan sih Bang. Gitu ya. Kalau sekali makan berapa sekali makan di kantinnya Dan? Di kantin kalau Fasilkom, di kantin fakultasku sendiri gitu. Kalau yang aku tahu dari fakultasku sendiri sih sekitar, kalau misalnya aku nih makan siang tuh nasi telur sayur tuh 10.000 bisa dapat. Kalau pakai ikan bisa dapat 13 atau 14. Oh, murah berarti ya? Murah banget berarti ya? Tergolong murah sih sebenarnya. Jadi nasi telur 10.000 ya? Sayur. Wow, oke. Berarti kalian jangan takut kelaparan juga Sobat Akanda ya, karena 10.000 kalian udah bisa makan gitu. Terus kalau kalian mau irit, itu nasinya boleh dibagi 2 lagi. Enggak, bercanda gitu ya. Kalau dari fasilitas teknologinya nih Dan, dari fasilitas teknologinya, misalnya kayak kendaraannya gitu kan pasti kita kayak, waduh gimana nih UI nanti kendaraannya, terus kayak gedung-gedungnya gimana, pertemuan-pertemuan aulanya gitu-gitu sih. Itu gimana di sana? Kalau ini mulai dari kendaraan dulu ya Bang ya. Jadi kan Universitas Indonesia ini kan luas gitu. Itu salah satu yang terluas lah gitu di Indonesia gitu kan kampusnya. Nah, jadi kalau misalnya dari satu fakultas ke fakultas lain ataupun dari satu ke tempat yang lain itu bakalan capek gitu kalau misalnya kita jalan. Jadi UI emang nyediain namanya bis kuning gitu. Oh ya, bis kuning ya. Bis kuning ini itu gimana tuh bis kuning? Bis kuning itu haltenya itu ada banyak di UI gitu. Melingkar gitu di UI. Jadi kita bisa nunggu di halte ini, kita tinggal nunggu bis, kita bisa keliling-keliling UI gitu. Dan itu gratis. Oke, itu gratis ya. Bahkan untuk siapa aja yang di lingkungan UI gitu, nggak harus mahasiswa UI. Oh, berarti aku bisa dong.
Iya, untuk Oke. yang iya. Gitu ya, gitu ya. Oke. Berarti saking luasnya gitu ya, saking luasnya Universitas Hmm, Indonesia gitu ya. Itu hmm. bisa kesasar nggak sih dan di dalamnya? Jujur kalau pertama waktu datang kesasar sih Bang. Oh, jujur waktu pertama. Iya. Sama nih Dan, kalau ceritanya nih gini kan, kayak aku tuh dulu pertama-tama masuk USU gitu ya, masuk USU, aku tuh mikirnya kayak palingan kayak SMA gitu ya, kayak luasnya Iya. berjejer gitu kan, itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu-gitu. Terus pada akhirnya waktu pertama kali aku nginjakin kaki gitu ya di Universitas Sumatera Utara, aku terkejut dong lahir batin gitu loh. Kayak Hmm, kayak nanya gitu ya dari luar gitu kan, dari luarnya, Bu, USU-nya di mana ya gitu. Oh, dari sini hmm. masuk ke dalam gitu ya, biasalah dari kampung gitu kan. Dari sini Iya. masuk ke dalam gitu. Pas aku nyampe di dalamnya dan aku nyampe di USU-nya, aku terkejut, Kesasar. kesasar, bener, bener banget kesasar. Aku tuh terkejut, aku tuh masuk sebenarnya kan itu ada pintu-pintunya kan, ada pintu-pintu Iya benar. tertentu Pintu gitu, satu, ada pintu dua, ya. bener, ada pintu 1, 2, 3, 4 gitu-gitu kan. Terus kayak kalau misalnya kita pertanian dari pintu ini gitu-gitu. Nah, aku dari pintu yang waktu itu ada dari dekat kedokteran di situ kan, dekat kedokteran. Jadi aku Hmm. beneran kesasar gitu loh dan aku terkejut gitu ya Iya. dengan situasi di sana. Aku benar-benar dari kampungan deso banget gitu loh. Jadi kayak oh my god, ini benar banget, ini luas sekali gitu ya. Dan pada Iya. akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk naik waktu itu apa yang di sana kendaraannya itu ada becaknya di sana, becak betor atau becak motor gitu di sana. Bayangin saking luasnya gitu. Kan sekarang ini kan COVID sedang melanda seluruh dunia gitu dan ini Hmm. benar-benar satu topik yang lagi hangat-hangat sekali di antero jagat raya ini gitu di dunia ini gitu. Terus pasti ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia sendiri gitu Indonesia. Terus kamu kan salah satu orang yang kuliah di Fakultas Informatika ya kalau kamu ya. Sistem Sistem informasi, Bang. informasi. Nah, Iya. sistem informasi berarti kamu juga pasti aktif dong tentang informasi yang ada di sana gitu. Itu Iya. pendaftaran sekarang kan kalau nggak salah tahun ini online ya ujiannya. Kalau iya, tahun ini online, Bang. Nah, tahun ini online ujiannya gitu. Eh, tipsnya kamu buat Sobat Akanda itu menghadapi ujian online gimana sih, Dan? Oke. Eh, tipsnya buat ngerjain ujian online ya. Nah, jadi sebenarnya sama kayak tips-tips yang lain sih. Cuman kan karena ini kan bedanya kalau yang biasanya kan kita offline, kita ngerjain di Oke. kertas. Kalau ini kan Heeh. online. Nah, jadi harus Oke. lebih banyak mulai dari kesehatan mata itu dijaga. Soalnya kan nggak enak gitu kalau Mm-mm. misalnya kita ujian gitu, kita ngucek-ngucek mata gitu kan. Ataupun matanya Oke, oke. sakit. Nah, itu mulai dari yang paling-paling awal dulu, kesehatan mata. Jangan mudah Kesehatan ngantuk mata. gitu. Jangan Soalnya mudah ngantuk. ujian, soalnya ujiannya itu kan lanjut terus gitu. Misalnya ujiannya Oke. 3 jam terus, 3 jam Oke, terus oke. nggak ada berhenti gitu. Nah itu kalau Hmm, misalnya kita dari kesehatan mata. Kalau misalnya oke. belajarnya sebenarnya hampir sama sih kayak yang tadi juga belajar bahas soal. Cuman bedanya coba kita tambahin tryout-nya tapi tryout online gitu. Banyak tuh sekarang platform-platform ngasih tryout Oke, online. oh, Contohnya Eduka. Eduka oke, itu oke. tryout-nya ada tryout Oh, online. oh, Itu oh. dari masuk kampus itu kita bisa ikuti juga. Oke, Itu aja oke, sih Bang. oke. Itu aja ya. Tapi mungkin karena online kan harus on time gitu ya Dan ya. Kalau misalnya Ya, ujian tertulis kan bisa kayak ada telat sedikit-sedikit atau mungkin apa gitu ada benar. itunya. Kalau online mungkin usahain tepat waktu gitu ya di Ya, depan layanan CPU-nya depan gitu. layarnya. Terus pastikan jaringannya stabil gitu ya. Ya, Jangan benar. sampai pas mau ngirim jawabannya malah error gitu ya. Jadi Ya, benar-benar dipersiapkan dari segi fisik, dari segi mata tadi, dari segi jaringannya juga, CPU-nya yang dipakai, ya, itu benar-benar on time semuanya harus bagus gitu. Terus benar, um, benar. uh, kamu di UI-nya itu dapat beasiswa nggak Dan? Kalau untuk sekarang belum sih Bang, tapi ada niat semester depan mau coba juga. Oke, ada niat semester depan mau coba. Ada beberapa beasiswa nih yang udah kamu tahu di sana Dan. Dalam banget Eh, ya pertanyaannya. kalau beasiswa di UI itu banyak sih Bang.
Oke. Eh, jadi ada website khusus dari UI-nya nanti kalau udah jadi mahasiswa itu isinya Mhm. beasiswa-beasiswa yang terbuka gitu untuk anak-anak UI-nya itu ada banyak. Oh, Kayak, ya, ya, kayak oke. kemarin itu aku ngelihat dari Bank Indonesia ada Ada banyak. Terus dari beasiswa itu tadi kamu mau ngambil beasiswa yang mana nih dan mau melamar beasiswa yang mana? eh, kurang tahu sih Bang kalau misalnya ngelamar beasiswa yang mana. Cuman soalnya kan setiap beasiswa itu kan ada persyaratan-persyaratannya gitu. Jadi yang mana yang persyaratannya cocok bil ke akunya gitu. Mhm. Soalnya terkadang ada beasiswa yang cuma Oke. minta untuk anak-anak fakultas misalnya kedokteran atau ya fakultas-fakultas Oh, medis ya, gitu kan. oke. Nah, ataupun Oke, ada oke. ada juga yang untuk jurusanku gitu. Tapi banyak sih beasiswa. Oke, oke. Oh, oke. Berarti mungkin nantilah mudah-mudahan nanti pas kamu nge-apply beasiswanya, kamu diterima di beasiswanya supaya kayak bisa menambah-nambahin ke biaya-biaya yang lain gitu ya Dan ya. Ya, Jadi ya. kalau dari segi biaya, jadi kalau misalnya kita pun lebih gitu ya, dari segi biaya kita lebih, jadi kita bisa lebih rileks untuk ngikutin kuliahnya gitu ya Dan ya. Ya, Mudah-mudahan benar-benar. nanti, mudah-mudahan nilai kamu cukup, persyaratan-persyaratan cukupi semua, dan kamu bisa diterima di beasiswanya gitu. Yang terakhir mungkin Dan, yang terakhir banget nih Sobat Ya. Akanda, kalian harus tonton sampai akhir nih. Yang terakhir, pesan buat Sobat Akanda, apa nih Dan? Oke. Buat sobat-sobat semua mungkin yang nonton, mungkin kalaupun mungkin yang nonton ini dari daerah gitu, kalian jangan jangan takut buat bermimpi kuliah ke luar daerah gitu, misalnya ke Jawa gitu. Oke. Mungkin mungkin kita bakalan ngerasa kalau orang-orang di kota besar sana itu bakalan sejago itu, sepintar itu. Tapi kalian jangan takut soalnya sekarang tuh kita punya media gitu. Kalian bisa belajar apapun dari media itu. Ada banyak platform online, kalian bisa belajar apapun dari situ. Nah, terus kalau bisa jangan jangan pantang menyerah lah. Ya soalnya dari cerita yang aku buat tadi kan, ya emang aku nggak keterima gitu ke ITB gitu. Tapi di situ aku belajar banyak dari 1 tahun aku itu 1 tahun itu aku vakum itu aku belajar banyak tentang gimana rasanya ini punya mental mental pejuang gitu. Soalnya kan pasti kita ngelihat teman-teman kita yang jago-jago udah pada kuliah, kita masih 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 di rumah-rumah aja gitu. Nah itu dari situ aku belajar kalau mental itu jadi lebih kebangun gitu. Ataupun mungkin buat yang ujian, yang buat bentar lagi bakalan ujian, ya bisa lah diatur-atur gitu ininya, cara belajarnya itu gimana. Terus mulai jaga kesehatan supaya nanti ujiannya nggak sakit. Karena kan sama aja dong kalau misalnya kita belajar serius nggak memperhatikan kesehatan, terus waktu ujian sakit kan sama aja gitu. Nah jadi kesehatan dijaga, terus jangan Oke, lupa oke. berdoa. Oke, itu aja sih Bang. Oke, jangan lupa berdoa ya. Oke, itu aja ya. Oke, thank you Dan buat waktunya udah mau berbagi sama Sobat Akanda ya. Ya, kasih Bang. Sehat terus, oke, sehat terus dan sampai ketemu di lain waktu ya Dan. Oke. Nah, Sobat Akanda, dari si Daniel itu kita belajar bagaimana kegagalan itu bukan menghalangi dia untuk tetap memacu semangatnya untuk masuk ke perguruan tinggi impiannya gitu. Walaupun dia gagal di beberapa ujian, tapi semangatnya untuk masuk ke perguruan tinggi impiannya tidak pernah terhenti. Jadi buat kalian yang nonton ini, jangan pernah berhenti untuk mewujudkan mimpi kalian. Thank you Sobat Akanda yang udah nonton video ini sampai selesai, dan kalau kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya teman yang mau berbagi cerita, inspirasi dengan kita, boleh komen di bawah atau DM di Instagram kita. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!